jadi wakil kampus. Wakil kampus? Apa itu? Buat ikut lomba internasional. Hebat kamu, Al. Kamu terpilih lagi. Iya, hebat banget kok. Mentornya juga kan spesial. Maksud kamu apa, Kit? Enggak kok, aku cuma bilang kalau kamu beruntung aja sih. Cuekin aja, Al. Dia hanya iri. Ayo. Permisi, Pak. Mau menyerahkan proposalnya. Oh iya, silahkan duduk di sini. Proposal kamu bagus, Al. Silahkan minggu depan presentasi lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, sama-sama. Pantes aja. Lihat aja. Aku edit, habis itu aku posting. Terus ntar lihat aja apa dia masih banyak yang mau muji si Alia itu. Dito, tunggu bareng. Walah, Mira. Ayo bareng. Ayo. Dit, tahu nggak? Coba Ya. lihat nih. Apa itu? Mereka sering berdua nggak sih? Itu kan bimbingan. Atau lebih dari itu ya? Coba deh. Ya kan nggak sih ini? Beneran. Terserah percaya atau enggak. Yang penting tetap aku mau posting di sosial biar mereka pada tahu. Wah, beneran jadi bahan omongan ini. Fotonya deket banget. Pasti mereka ada hubungan gelap. Masa dosen sama mahasiswa kayak gitu? Dasar perempuan gatal. Kapan ini? Aku nggak kayak gitu. Alia, aku kira kamu menang karena hebat. Tapi kalau gini, Dito, aku tuh nggak kayak gitu. tapi foto nggak bisa bohong, Al. Iya, aku mau ngejelasin. Hei, Jelasin apa lagi? semua yang terjadi itu foto yang kamu lihat itu cuma editan. Masa sih, emang sebenarnya kayak apa? Ya sebenarnya nggak kayak gitu.
Aku bisa buktiin semuanya. Kamu harus percaya sama aku. Dan kamu tolonglah bantu aku untuk menemukan bukti-buktinya. Oke, kalau gitu, ayo kita cari bareng-bareng. Gimana sih Pak? Ini tuh kesalahan besar. Kok Bapak bisa melakukan hal seperti itu? Kan saya sudah menjelaskan Bu, kalau saya emang tidak ada hubungan apa-apa dengan Alia. Permisi Bu. Iya, gimana Alia? Jadi gini, saya mau menjelaskan tentang isu yang beredar itu semuanya salah. Apa penjelasan kamu? Ini Bu, bukti rekaman CCTV yang ada di ruang kemarin. Wah, bukti penting ini. Ternyata terlihat jelas ya perbedaan sama fotonya. Berarti fotonya diedit ya? Iya Bu. Saya cuma mau nama saya bersih aja Bu. Tolong dibantu ya Bu. Baik, tenang Alia. Kita akan menyelidikinya. Kamu yang tenang ya. Baik Mira, kamu sudah tahu kenapa kamu dipanggil ke ruangan ini? Ada apa ya Bu? Saya kira saya nggak ngelakuin kesalahan apapun itu. Jadi Mira, kita sudah menemukan bukti nyata bahwasanya kamu telah memfitnah Alia dan menyebarkan isu yang tidak benar. Bahkan kamu sampai mengedit foto Alia menjadi yang tidak. Tapi Bu, sebenarnya saya cuman nggak berniatan melakukan hal sejauh ini Bu. Tapi kamu sudah merusak nama baik saya. Kenapa? Aku dari mana? Aku iri sama kamu. Semua orang selalu memuji kamu. Aku cuma pingin semua orang tuh tahu kalau kamu sebenarnya nggak sesempurna itu. Mira, kamu tidak hanya mencemarkan nama Alia, tapi juga saya sebagai dosen. Baik Mira, karena apa yang kamu lakukan sudah sangat fatal, jadi setelah ini kamu akan dapat sanksi pembinaan. Dan untuk Alia, setelah ini akan ada informasi resmi yang dirilis untuk membersihkan nama baik kamu. Gimana? Sudah. Alhamdulillah. Aku juga minta maaf ya Al karena sempat menuduh kamu juga. Iya, nggak apa-apa gitu. Makasih juga ya udah bantu aku. Kalau ya gitu, aku mau minta maaf. Kalian mau kan maafin aku? Kalian mau kan masih temenan sama aku? Gimana kamu? Tapi kamu harus janji ya, nggak akan lagi gitu lagi. Oke, janji. Di dunia digital, satu klik bisa menyelamatkan atau menghancurkan seseorang. Pikirkan sebelum berbagi. Jangan jadi bagian dari luka seseorang. Cyberbullying itu nyata, dan korbannya bisa siapa saja, termasuk kita. Selamat siang Pak. Saya di sini dosen kampus mau minta tolong. Jadi di kampus itu kemarin ada sedikit kejadian Pak, di mana anak didik saya ini yang namanya Mira melakukan kesalahan kepada temannya. Jadi di sini saya mau minta tolong ke Bapak sebagai advokat.
terkait kasus yang kemarin terjadi. Jadi si Mira ini kemarin itu menyebarkan foto yang sudah diedit Pak, yang itu memburukkan nama salah satu anak didik saya juga. Jadi aslinya fotonya tidak yang aneh-aneh, tapi sama dia diedit menjadi yang aneh-aneh gitu Pak. Dan itu jadi korbannya mendapatkan kecaman dari anak-anak di kampus gitu Bapak. Nah, untuk Mira sendiri sebenarnya sudah dapat sanksi pendisiplinan dari kampus, tapi kami ingin mendapatkan lebih pandangan dari advokat sendiri bagaimana terkait kasus ini. Baik, Mbak Mira. Jadi Iya. Mbak jenengan namanya siapa jenengan? Saya namanya Santi Pak. Santi. Santi. Oh, Mbak Mira dan Santi. Oke. Baik, Mbak Mira. Itu foto itu sudah lama Mbak jenengan sebarkan. Peristiwa itu berapa lama? Sekitar semingguan. Oh, baru berarti ya. Oke, Mbak Mira. Sebenarnya ini apa namanya, saya nggak berwenang mengadili atau menghukum jenengan, hakim jenengan, tapi saya cuma diminta untuk memberikan advice lah, nasihat atau pandangan saya terkait dengan kelakuan jenengan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai bullying, Mbak. Artinya kalau bisa dikategorikan sebagai bullying itu bisa masuk ke dalam pasal pidana, Mbak. Bisa dipidana, kan seperti itu. Nah, kalau bisa dipidana artinya jenengan berpotensi dihukum, kan begitu Mbak. Nah, tetapi ada mekanisme-mekanisme yang lain, contohnya misalnya tindak pendisiplinan yang dilakukan oleh kampus, terus ada juga sanksi sosial, terus ada juga seperti sekarang ini mediasi, kan seperti itu. Jadi ada mekanisme-mekanisme lain untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, karena dari pihak kampus dan jenengan sudah ke sini, dan tadi saya berikan sedikit wawasan dari saya, bagaimana kalau untuk tindak lanjutnya, pihak korban diminta datang ke sini, akan saya buatkan nota kesepahaman. Jadi kesepakatan antara Mbak Mira dengan korban, seperti itu. Biar lebih punya legal standing, lebih punya acuan hukum, seperti itu. Nah, nanti bisa menghubungi saya lewat nomor kantor yang terpampang di pintu, kan seperti itu ya. Dikirimkan saja datanya, nanti saya buatkan, nggak apa-apa. Kemudian Mbak Mira, itu perlakuan Mbak Mira sampai menimbulkan kegaduhan di kampus atau seperti Betul, apa? Pak, menimbulkan kegaduhan di kampus, tapi ya itu tadi di media sosial. Di media sosial. Dan bagaimana keadaan korbannya sekarang? Korbannya itu sempat terpuruk karena sebenarnya dia kan mau lomba Pak. Dengan adanya kasus ini jadi tertunda dan sedikit bermasalah. Ya. Nah, gitu Mbak Mira. Jadi tolong jangan diulang lagi. Nanti akan saya buatkan nota kesepahaman. Jadi jenengan dan korban sudah ada etikat baik untuk berdamai, kan seperti itu. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, apakah ada tuntutan dari korban, apakah ada tuntutan dari jenengan juga, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian akan finalnya ya tadi kesepakatan antara jenengan dan korban. Seperti itu ya, Mbak. Jadi kalau misalnya korbannya tidak menuntut, nanti bisa diselesaikan dengan mediasi saja ya Pak ya? Ya, menuntut pun tetap bisa diselesaikan mediasi. Misalnya korbannya minta ganti rugi karena saya dirugikan harus ke psikolog, jadi biaya psikolog harus diganti. Itu masih bisa, tapi nanti saya cantumkan di nota kesepahaman, akta perdamaian itu. Nah, seperti itu. Sudah, mungkin cukup itu saja Bapak. Terima kasih banyak atas nasihat hukumnya. Sama-sama. Oke, nanti kalau sudah ada kabar dari korban saya kesini lagi. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Monggo. Kamu harus percaya sama aku. Kamu harus
Ngalir aja lu, ngalir. Ini lucu aku lah. Pasti kok gak di upload yang akhir. Bakal aku edit biar kelihatan mesra. Ya sih. Karena hebat. Ya Allah, hebat banget. Tenang Nelly. Tapi foto nggak bisa kok. Gitu. Bola. Ayo kantin depan kuy. Oh. Ayo bareng. Sih. Ini gue. Kan saya sudah jelaskan kalau mobil ini Oke. Bukti yang penting ini. Terlihat jelas. Blah. Mira, si Agnes ngomong kasar-kasar ya piye? Oke, jinjing. Dadah.